Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ramada dengan NPM 23150610008. Jadi di sini saya akan membahas tentang PIMA India Diabetes Database. Nah, di sini saya memberikan judul yaitu klasifikasi pasien diabetes berdasarkan data medis menggunakan algoritma KNN. Nah, eh, di mana data set prima ini itu adalah kumpulan data yang digunakan secara luas dalam bidang pembelajaran mesin untuk tujuan eh, prediksi penyakit diabetes. Nah, eh, data ini berasal dari studi National Institute of Diabetes dan Digestive and Kidney Disease dan berisi informasi medis dari 760 wanita keturunan India prima yang berusia di atas 21 tahun. Setiap entry dalam dataset ini mempresentasikan satu pasien. Nah, dan mencakupi 8 fitur medis seperti jumlah kehamilan, kadar glukosa, terus tekanan darah, ketebalan lipatan kulit, terus ada kadar insulin, ada indeks massa data, maksudnya indeks massa tubuh atau BMI, riwayat diabetes dalam keluarga, dan juga usia. Nah, target dari database ini itu adalah kolom outcome yang menunjukkan apakah pasien tersebut mengidap diabetes atau diinisialisasikan dengan angka 1 dan jika tidak itu diinisialisasikan oleh 2. Untuk melihatnya itu seperti ini. Nah, untuk yang nomor 1 ini dia berarti diidentifikasikan bahwa dia tuh diabetes dan jika 0 itu tidak diabetes. Nah, di dataset ini itu sangat relevan untuk proyek pembelajaran mesin karena bersifat biner dua kelas, yaitu sederhana, hanya eh, bisa menampilkan apakah dia itu diabetes atau juga tidak. Nah, lalu ada untuk penjelasan codingannya itu program dimulai dengan mengimpor beberapa pustaka penting seperti Pandas untuk memanipulasi data, ski, ski apa scikit-learn untuk membangun model machine learning serta Seaborn dan Matplotlib untuk visualisasi. Dataset ini dibaca dari file tadi CSV bernama diabetes CSV menggunakan PD read CSV. Setelah data dimuat, langkah berikutnya adalah memisahkan antara fitur atau input dan target atau label menggunakan data drop eh, tutup kurung, buka dan tutup kurung untuk menghilangkan kolom outcome dalam fitur X. Sementara yaitu digunakan untuk menyimpan nilai dari kolom outcome tadi eh, yang mempresentasikan apakah pasien itu menderita diabetes atau tidak. Nah, agar algoritma KKN bekerja optimal itu seluruh fitur itu terlebih dahulu dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Nah, dari scalar preprocessing ini normalisasi penting karena KKN itu dia KNN maksudnya itu menghitung jarak antar titik dan perbedaan skala antar fitur dalam yang dapat mempengaruhi hasil klasifikasi. Nah, setelah proses itu dinormalisasikannya itu selesai, maka data itu dibagi menjadi dua bagian yaitu data latih dan juga data uji menggunakan fungsi train test split dengan proporsi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian. Nah, selanjutnya, model KNN ini dibuat menggunakan Neckburn Classifier. Nah, dengan jumlah tetangga itu K sama dengan 5, model ini kemudian dilatih menggunakan data latih dengan perintah fit. Nah, setelah proses pelatihan model digunakan untuk memprediksi data itu diuji dengan predict X test. Nah, dan tes prediksi itu dibandingkan dengan nilai aktual untuk dievaluasi. Lalu evaluasi dilakukan untuk
dengan mencetak confusion metric dan classification report untuk melihat seberapa akurat dari model tersebut dalam memprediksi diabetes. Dan akhirnya sebagai tambahan analisis tambah visual korelasi antara fitur dalam dataset menggunakan seaborn heat map sehingga dapat terlihat fitur mana yang memiliki hubungan paling kuat dan eh, dengan variabel target. Lalu program ini juga secara keseluruhan itu menjanjikan proses klasifikasi supervised learning secara lengkap melalui dari processing hingga evaluasi model data itu tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.